Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak sekali bentuk serta jenis-jenisnya, dan cukuplah bagi kita semua nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan nikmat yang paling mulia, yang paling besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini bisa kembali menyapa kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC, mitra GIC semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan serta panjang umur dalam kebaikan-kebaikan. Di kesempatan pagi yang mulia ini, mari kita lanjutkan kembali materi pelajaran kita, kajian kita insyaallah di setiap paginya di program ini, yaitu mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah, terjemah, juga tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita akan sambung kembali tilawah kita, terjemah dan tafsir kita. Terakhir kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat yang ke-11. Kita sudah sampai ayat yang ke-11 ya. Pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Kita akan tilawahkan surat Al-Maidah mulai dari ayat yang ke-12 ya. Mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 ya, mulai dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Silakan Anda bisa siapkan mushaf Al-Quran Anda untuk ikut menyimak dan mengkaji tilawah kita di kesempatan pagi hari ini. Surat Al-Maidah dari ayat yang ke-12 insyaallah kita akan tilawahkan. Baik, kita akan mulai tilawah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا
وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC, mitra GIC rahimakumullah. Demikian tilawah kita surat Al-Maidah dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mencatat tilawah dan simakan kita tersebut sebagai amal soleh yang diganjar dengan ganjaran berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-12. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian terhadap Bani Israel. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 naqiba. Dan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah mengutus atau telah menunjuk, mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka.
Wa qala Allah inni ma'akum. Dan kemudian Allah berfirman kepada mereka, inni ma'akum, sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian. Wala in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli. Dan sekiranya jika kalian mendirikan salat, kemudian juga menunaikan zakat, dan kalian beriman kepada Rasulku, wa azartumuhum, dan juga kalian menolong, meneguhkan Rasul-Rasulku, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian juga meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harta kalian kepada Allah pinjaman yang terbaik, la ukaffiranna ankum, maka niscaya kami akan gugurkan dari kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian, wala udkhilannakum jannat, dan niscaya kami akan masukkan kalian ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika, maka barang siapa yang kufur setelah itu, barang siapa yang kufur setelah itu, minkum, di antara kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus, ya. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata di dalam tafsirnya, seraya menjelaskan kandungan makna ayat yang mulia ini, beliau berkata, lamma amarallahu ta'ala ibadahul mu'minina bil wafa'i bi ahdihi wa mithaqihi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat sebelumnya, di ayat sebelum ayat ini, di ayat sebelumnya Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk apa? Untuk mereka komitmen menunaikan serta memenuhi janji mereka. Komitmen untuk menunaikan janji serta sumpah-sumpah mereka. Alladzi akhadhahu alaihim ala lisani abdihi wa rasulihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sumpah dan janji yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ambil dari mereka kaum mukminin lewat lisan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa amarahum bil qiyami bil haqqi wa syahadati bil adli, dan juga Allah sebelumnya di ayat sebelumnya memerintahkan kepada mereka untuk menegakkan kebenaran serta bersaksi, menjadi saksi untuk keadilan, atau menjadi saksi dengan seadil-adilnya, dengan adil, gitu ya. Wa dzakarahum ni'amahu 'alaihimudz zahirah wal batinah fima hadahum lahu minal haqqi wal huda. Dan juga di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman, kaum mukminin, kaum muslimin, tentang nikmat yang besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, berupa hidayah, berupa taufik, sehingga mereka mampu senantiasa berada di jalan yang lurus, mampu untuk menunaikan
janji-janji mereka, mampu untuk senantiasa komitmen terhadap sumpah-sumpah mereka. Sara ayubayyinu lahum kaifa akhadhal uhud wal mawathiq ala man kana qablahum minal ahlil kitabaini. Barulah kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bagaimana Allah telah mengambil juga perjanjian serta sumpah terhadap orang-orang sebelum mereka, sebelum kaum muslimin, sebelum kaum mukminin, yaitu pada umat-umat terdahulu dari kalangan ahlul kitab, ya, dari kalangan ahlul kitab dari Bani Israel. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Allah katakan di dalam ayat ini, walaqad akhadha mitsaqa Bani Israel. Sungguh kami telah mengambil juga sumpah dan janji dari Bani Israel, gitu ya. Nah, ini disebutkan dalam rangka apa? Memang terkadang banyak ketika Allah memerintahkan kita seperti puasa, ya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya. Ini biasa di dalam Al-Quran, sering terdapat di dalam Al-Quran, ya, apabila Allah memerintahkan kita orang-orang yang beriman, kemudian Allah memberitahu bahwa perintah ini sebelumnya juga sudah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Puasa diperintahkan kepada kalian, wahai orang-orang beriman, dirikan puasa. Puasa juga sudah pernah diperintahkan kepada umat sebelum kalian, gitu ya. Ini faidahnya atau manfaatnya, disebutkan hal seperti ini untuk meringankan jiwa kita, gitu ya. Artinya kita nggak sendiri, gitu. Umat terdahulu juga udah pernah puasa, gitu ya. Ini apa namanya ya? Tata cara atau pilihan kata-kata, pilihan bahasa, yaitu kita sebut bayan atau retorika, gitu ya, dalam menyampaikan sesuatu. Itu. Ini cara komunikasi yang baik bisa kita tiru juga, gitu ya, ke anak-anak kita, gitu ya. Kalau biasanya kan kita kalau ajarkan mereka, misalnya baru umur 6 tahun, 7 tahun, ingin kita ajarkan puasa, gitu ya. Puasa ya, sehari penuh ya, gitu ya. Di aku lapar, kata anaknya, gitu ya. Ayah juga dulu puasa kok ketika seumuran kamu. Itu akan menghadirkan perasaan, oh berarti aku juga bisa. Ayahku dulu seumur aku puasa juga. Sehingga dia nggak merasa sendirian, gitu ya. Artinya nggak dia doang yang dibebani dengan beban tersebut, gitu. Nah, ini banyak cara bayan penjelasan atau retorika pilihan kata-kata di dalam Al-Quran seperti ini. Nah, Allah sebelumnya perintahkan kepada kita untuk menunaikan janji. Allah perintahkan kepada kita di ayat sebelumnya, kumu qawwamina bil qisti suhada'u 'alan nas. Jadilah kalian, wahai orang-orang yang beriman, para penegak-penegak keadilan yang bersikap adil terhadap manusia, ya, diperintahkan untuk berlaku adil, ya, termasuk di dalamnya menunaikan janji, menunaikan sumpah, bersyahadah, memberikan persaksian yang tepat, yang sesuai, gitu ya. Nah, kemudian di ayat ini Allah jelaskan bahwa Allah juga dulu pernah mengambil janji, mengambil sumpah kepada umat-umat sebelumnya. Khususnya disebut di sini adalah Bani Israel, gitu ya. Kepada Bani Israel. Nah, mereka diambil janjinya, diambil sumpahnya, gitu ya. Kemudian Allah katakan bahwa Allah pilih juga di antara mereka 12, ya, 12 pemimpin. Karena memang Bani Israel ini memiliki 12 golongan, gitu ya.
memiliki 12 golongan, sehingga dipilih 12 pemimpin. Kemudian Allah tegaskan, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Ya, ini luar biasa sekali. Allah tegaskan tentang ma'iyah, tentang kebersamaan terhadap mereka. Dan ini sejatinya bukan kebersamaan secara umum ya, tapi secara khusus. Inni ma'akum wa Bani Israel, ya, aku bersama kalian. Yaitu aku senantiasa akan menolong kalian, mendukung, memberikan keteguhan kepada kalian gitu ya. Dan juga mengawasi kalian selama kalian menegakkan yaitu sumpah serta perjanjian yang telah kalian ambil gitu ya. Nah, ini dahulu juga pernah orang-orang Bani Israel gitu ya. Sungguh kami telah mengambil janji atas Bani Israel. Falamma naqadu hudahu wa mawathiqahu aqabahum dzalika la'nan minhu lahum wa tardan an babihi wa jinabihi hijaban liqulubihim anil wusuli ilal huda wa dinil haq wa huwa ilmul nafi wal amalus salih. Dan kita tahu apa yang terjadi terhadap Bani Israel, bahwa mereka memang menyelisih janji mereka. Nanti di ayat berikutnya, fabima naqdihim mitsaqahum, gitu ya. Karena sebab perbuatan mereka menyelisih sumpah-sumpah mereka, gitu ya. Nah, ini gambaran secara umumnya seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya tegaskan bahwa Allah tidak hanya mengambil sumpah dan janji dari orang-orang yang beriman. Ya, kita sudah diambil janjinya. Khususnya ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, akibatnya sangat luas sekali 2 kalimat tersebut gitu ya. 2 kalimat syahadat itu akibatnya luas sekali. Ya, dengan ucapan tersebut seorang bisa masuk surga, dengan ucapan tersebut seorang bisa nggak masuk surga gitu ya. Dengan ucapan tersebut seorang darahnya halal, darahnya haram, hartanya haram gitu ya. Itu kalimat pemisah antara Islam dan kekufuran ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa dahulu juga Allah telah mengambil janji atas Bani Israel, gitu ya. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birrusuli. Allah janjikan kepada mereka, yang pertama, inni ma'akum, aku senantiasa bersama kalian. Gitu ya. Aku senantiasa bersama kalian. Kebersamaan yang khusus ini bukan kebersamaan yang umum. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk-makhluknya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Al-Mumtahanah ya. Atau Al-Mujadalah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi Allah itu bersama seluruh hamba-hambanya, bersama seluruh makhluknya. Tapi kebersamaan yang dimaksud di sini adalah kebersamaan dalam hal ihatah, yaitu pengetahuan Allah yang meliputi hamba-hambanya. Allah maha tahu, ilmunya maha luas, meliputi hamba-hambanya, mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya. Bahkan Allah mengetahui apa yang akan terjadi terhadap hamba-hambanya. Ya, jadi kebersamaan ya
tentang ilmu Allah, yaitu pengetahuan Allah gitu. Ini yang secara umum. Kalau secara khusus ya, kebersamaan secara khusus yaitu kebersamaan dalam hal Allah memberikan pertolongan, memberikan dukungan. Jadi bukan sekedar Allah tahu saja, bukan sekedar kebersamaan dalam hal pengetahuannya. Allah bersama mereka, melihat mereka, dan Allah akan menolong, mendukung, memberikan kekuatan serta memberikan keteguhan. Seperti misalnya ketika Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Yaitu kebersamaan ini bukan sekedar Allah cuma liatin aja, tapi Allah akan menolong orang-orang yang bersabar. Allah akan memberikan dukungan, kekuatan, keteguhan terhadap orang-orang yang bersabar, ya, seperti itu. Nah, di sini juga kebersamaan secara khusus gitu ya. Wahai Bani Israel, Bani Israel diambil sumpahnya oleh Allah, dan sungguh kata Allah tegaskan, sungguhnya aku bersama kalian. Itu siap memberikan pertolongan dan dukungan. Dan memang Bani Israel dulu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat manusia yang lainnya, ya. Lalu Allah tegaskan apabila mereka istiqomah, ya, komitmen terhadap sumpahnya mereka, seraya senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan diantaranya yang terkhusus daripada perintah-perintah Allah adalah salat yang pertama. Ini karena ibadah yang utama ya, salat. Lain aqamtumus shalah, dan jika kalian menegakkan salat, ya, salat, mengerjakan salat, ya, wa ataitumuz zakah, dan kalian menunaikan zakat. Ini dua ibadah yang paling utama memang, ya, salat dan zakat, yang kemudian kita pahami dari sikap para salafus saleh. Dua ibadah ini adalah dua ibadah yang satu-satunya bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, dari keimanan jika melalaikannya, gitu ya. Salat jelas-jelas Nabi SAW bersabda, ya, al-farqu bainana wa bainal ahlil kitab as-shalah. Ya, perbedaan antara kita dan ahlul kitab dengan orang-orang kufur gitu ya adalah salat, di dalam salat gitu ya. Para ulama banyak yang menegaskan tentang hukum meninggalkan salat ya secara sengaja, ini bisa berakibat kepada kekufuran. Dan juga zakat ini telah diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau memerangi para orang-orang yang tidak membayar zakat, padahal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya muslim mereka, salat tapi nggak mau bayar zakat. Nah, dicap oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu sebagai orang-orang yang murtad, dan mereka diperangi sampai mereka mau kembali tunduk membayar zakat gitu ya. Ini dua ibadah yang memang jika ditinggalkan akan berakibat kepada kufuran. Banyak ulama yang menegaskannya. Adapun ibadah-ibadah yang lain ya, seperti puasa, kemudian apalagi haji, ini diperselisihkan oleh para ulama tentang meninggalkannya, apakah bisa mengeluarkan seorang dalam Islam atau tidak. Ya, karena salat dan zakat ini memang disebutkan terus bergandengan, ya. Karena memang salat ini mewakili ibadah-ibadah yang lainnya yang berkaitan antara hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun zakat ini berkaitan tentang kepedulian antara hamba dengan sesamanya, ya. Maka memang biasanya diwakilkan ibadah-ibadah yang lainnya dengan cukup menyebutkan salat dan zakat. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah, jika kalian menegakkan salat
mengerjakan sholat. Nah, ini berarti kita bisa ambil faedah ahlul kitab dulu Bani Israel mereka sholat. Ya, entah sholatnya berapa waktu, tapi mereka diperintahkan untuk sholat. Dan yang kedua diperintahkan zakat. Allah kata Allah, apabila kalian istiqomah, komitmen, mendirikan sholat, menunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian beriman kepada Rasulku, ay sadaktumuhum fima yuji'unakum bihi minal wahyi, yaitu beriman kepada Rasul. Ini cakupannya ada 3 gitu ya. Iman kepada Rasul itu cakupannya ada 3. Yang pertama yaitu kita iman bahwa benar mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, benar bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan wahyu kepada mereka. Berita yang mereka sampaikan adalah kebenaran dari Allah. Ya, seperti itu. Yang kedua cakupannya adalah kita iman kepada seluruh para nabi dan rasul tanpa membeda-bedakan mereka, gitu ya. Semuanya kita harus beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Yang ketiga, kita mengimani di antara nama-nama para nabi dan rasul yang telah disebutkan dan dikisahkan kepada kita. Ini cakupan iman kepada rasul, gitu ya. Nah, ini wa amantum birusuli, jika kalian menegakkan salat, menunaikan zakat dan beriman kepada Rasulku, yaitu meyakini, membenarkan apa yang mereka bawa dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, wa azartumuhum, dan kalian menolong mereka. Azartumuhum ay nasartumuhum wa azartumuhum alal haq, yaitu kalian menolong mereka dari kebenaran. Jadi ini hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Masya Allah. Setiap Rasul itu ada hawarinya, ada penolong-penolongnya, ada pendukung-pendukungnya, ada loyalisnya. Seorang Rasul tidak jalan sendirian dia, gitu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa Rasul juga adalah hamba manusia biasa, gitu ya, butuh yang lainnya, gitu ya. Ini hikmah dari Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang agnal agniya anisyuraka, tidak butuh dengan sekutu-sekutu, bantuan-bantuan dan yang lainnya. Yang lainnya selain Allah butuh kepada yang lainnya, kepada sesamanya atau kepada yang lainnya. Ya, apa saja, semuanya membutuhkan yang lainnya untuk menunjang kelangsungan hidupnya, gitu ya. Nah, para rasul juga seperti itu, selalu ada umatnya yang mendukungnya, yang menolongnya, gitu ya. Nah, maka memang kewajiban bagi orang-orang yang beriman menolong dan membantu para rasul, gitu. Ini termasuk daripada aspek iman kepada Rasul, gitu ya. Iman kepada Rasul itu apa? Cuman sekedar membenarkan? Enggak, ya mengamalkan, kemudian membenarkan, kemudian merasa cukup terhadap apa yang mereka bawa, gitu ya. Kemudian mendahulukan mereka dari yang lainnya, gitu ya. Dalam hal apa saja didahulukan, dalam hal cinta, apalagi dalam hal perkataan, khususnya dalam hal masalah agama, gitu ya. Ajaran mereka kita dahulukan sebelum akal kita atau sebelum perkataan-perkataan orang lain, dan menolong agama mereka, ya, menolong agama yang mereka bawa, gitu ya. Wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, huwa agna wa akna, dialah yang mengayakan dan dia yang memberi kecukupan. Dia nggak butuh dikayakan, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyutimun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Aku tidak butuh dari mereka rizki, aku tidak butuh dari mereka makanan, gitu ya. Jadi innallaha sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, maha kaya, gitu ya. Maha kuat, maha kaya. Tapi lagi-lagi ini pilihan kata-kata, gitu ya. Pilihan retorika, bayan Al-Quran, gitu ya. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala memang syarat dengan ilmu sastra yang sangat luar biasa. Nggak usah belajar jauh-jauh, gitu ya. Bagaimana teknik, kalau orang zaman sekarang kita sebut copywriting, gitu ya. Bagaimana tekniknya menanamkan sebuah dorongan dalam kalimat, gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita mengeluarkan sebagian harta kita. Itu zakat, tadi sudah disebut, ya, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Ini dua-duanya wajib, gitu ya. Tapi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mendermakan harta kita, mengeluarkan harta kita dalam bentuk tatawu atau sunnah, gitu ya, berdasarkan kecintaan kita terhadap Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Padahal itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menafkahkan harta kita di jalan Allah. Yang wajib itu sebagian daripada harta kita yang sudah ada takarannya, itu zakat, gitu ya. Sedekah yang wajib. Kalau ini sedekah yang sunnah, ya, Allah anjurkan kita juga untuk mengeluarkan harta kita tatawu, sunnah, gitu ya, berdasarkan ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena balas budi kepada orang yang kita beri, atau bukan karena ini kewajiban yang harus kita penuhi, tapi sunnah. Dan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih istilah itu hutang, gitu ya. Hutang dari hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, wa aqradtumullaha qardan hasana. Engkau menghutangi Allah dengan hutang yang baik, ya. Hutang. Padahal secara istilah kalau hutang itu, ya, wajib dibayar, gitu ya, wajib dibayar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak punya kewajiban apa-apa atas hamba-hambanya. Terserah Allah kehendaknya, ya, maha kuasa. Terserah Allah mau bayar mau enggak, terserah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tapi memang Allah hakim, yaitu maha bijaksana, dan Allah tidak zalim terhadap hamba-hambanya, gitu. Mungkin disebutkan ini adalah hutang karena memang Allah pasti akan bayar, gitu ya. Pasti akan ganti, itu ya. Apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang baik, lewat nafs thayyibah, yaitu jiwa yang rela dan jiwa yang lapang, tidak punya maksud apa-apa, gitu ya. Maka ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu tidak diganti satu, minimal Allah ganti 10, gitu ya. Allah ganti 10. Kata Allah, mathalu perumpamaan orang, mathalu man yunfikuna fi sabilillah, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti perumpamaan yaitu biji yang ditanam, kemudian dia tumbuh 7 cabang. Dari 7 cabang ini tumbuh lagi, gitu ya, cabang-cabang yang lainnya, gitu. Wallahu yudha'ifu may yasha. Allah akan melipat gandakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, lipat ganda yang banyak sekali, gitu ya. Minimal 10, karena Allah katakan, kata Nabi SAW, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan itu gantinya, pahalanya adalah 10 kali lipat daripada nilai kebaikan tersebut, gitu ya. Nah, Allah sebutkan di sini
Dan barang siapa yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik, wa huwa al-infaqu fisabilillah wabtigha'a mardati, yaitu yang dimaksud dengan hutang di sini adalah nafkah di jalan Allah, infak di jalan Allah seraya mengharapkan ridhonya, gitu ya. Nah, kalau ini dilakukan, kata Allah, wahai Bani Israel, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan gugurkan dari kalian dosa atau kesalahan-kesalahan kalian, dzunubakum, yaitu dosa-dosa kalian, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian menolong dakwah Rasul, kemudian juga menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala secara sukarela, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menggugurkan atas dari perbuatan-perbuatan tersebut dosa-dosa kita, ya, atas perbuatan-perbuatan tersebut dosa-dosa kita, serta memasukkan kita ke dalam surganya, ya. Nah, pada dasarnya memang semua amal soleh, ya, salah satu fungsinya atau manfaatnya adalah ganjarannya itu menggugurkan dosa-dosa, gitu ya, karena kita ini makhluk yang paling gemar berbuat dosa. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil, dan barang siapa yang kufur setelah itu, yaitu setelah keimanannya, setelah sumpahnya diambil, setelah sumpahnya telah diikat, gitu ya, setelah sumpahnya ditetapkan dan diteguhkan, gitu, kemudian dia kufur artinya ingkar, yaitu meninggalkan, ya, yaitu kufur, meninggalkan apa yang harusnya dia lakukan, gitu ya, atau dia tidak peduli dengan sumpahnya, beramal dengan amal yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya, faqad dhalla sawa'as sabil, ay faqad akhta'at tariq al-haqqa, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus, dia telah memilih jalan yang keliru, ya. Wa adala anil huda ila dhalal, sebaliknya dia, ya, menukar atau mengganti petunjuk dengan kesesatan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan akibat apa yang diterima atas perbuatan menyelisih sumpah Allah Subhanahu wa taala, menyelisih janji yang sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, karena sebab sikap mereka, yaitu menyelisih sumpah mereka, melanggar janji mereka, la'annahum, kami laknat mereka, ya. Ai fasababu naqdihimul mitsaq alladhi akhadha alaihim la'annahum ay ab'adanahum anil haqqi wa taradnahum anil huda, karena sebab dari pengingkaran atau penyelisihan serta pelanggaran atas sumpah yang mereka telah ambil, yang mereka telah ikat, ya, Allah Subhanahu wa taala laknat mereka. Apa itu laknat? Ya, kami laknat mereka artinya kami jauhkan mereka dari petunjuk, kami jauhkan mereka
dari kebenaran. Ya, laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras. Ai fala yatta'iduna bimau'izatin ligildatiha wa ta'awwalu kitabahu ala ghairi ma anzalahu wa hamalahu ala ghairi muradihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka, selain Allah laknat mereka, Allah jadikan hati mereka keras. Ya, wa ja'alna qulubahum qasiyah. Allah jadikan hati mereka keras. Ini bahaya. Apa yang dimaksud hati keras? Hati yang keras adalah hati yang tidak menerima kebenaran, sulit untuk kembali kepada kebenaran, sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk tunduk terhadap kebenaran. Ya, ini hati yang keras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dia tidak hati yang tidak bisa menerima nasihat yang baik gitu ya. Hati yang tidak bisa menerima petunjuk dengan baik. Kenapa? Karena sebab kekerasan daripada hati tersebut gitu ya. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan bagian apa yang telah mereka diingatkan tersebut, yaitu watarakul amal bihi rokbatan anhu, dan mereka meninggalkan apa yang sudah seharusnya diamalkan oleh mereka karena mereka benci gitu ya. Perintahkan sholat malah nggak dikerjain sholat, diperintahkan zakat malahan tidak dikerjakan dan tidak ditunaikan zakat, diperintahkan menolong Rasul, menolong dakwah Rasul, malah ini menggembosi dakwah Rasul gitu ya, menggembosi petunjuk dan sunnah para Rasul, seperti itu. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatim minhum illa qalilan minhum, dan engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka saja. Fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka dan udahlah, biarkan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan kepada Nabi dan Rasulnya bahwa wahai Nabi ya, ini Bani Israel seperti ini, akibat daripada mereka menyelisih sumpah mereka, mereka melanggar sumpah mereka, Allah laknat mereka, Allah jauhkan mereka dari rahmatnya, Allah jauhkan mereka dari petunjuk, dari hidayah. Allah buat hati mereka keras, tidak bisa menerima petunjuk, tidak bisa mudah kembali kepada petunjuk ya. Ini yang mereka terima atas perbuatan kekufuran mereka tersebut. Dan kamu wahai Muhammad akan senantiasa mendapati mereka ini orang-orang yang khianat ya. Karena Nabi SAW dahulu di Madinah ini ya bersinggungan dengan Bani Israel, khususnya Yahudi dulu di Madinah ya. Bahkan Yahudi memang ada di sana sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah gitu ya. Sehingga kemudian Nabi
mengambil perjanjian-perjanjian ya terhadap orang-orang Yahudi, yang dikenal juga ada perjanjian Nabi terhadap mereka disebut Piagam Madinah gitu ya, Ahdun Madinah gitu, perjanjian Madinah. Nah ini, dan terbukti memang di antara mereka berkhianat gitu ya, di antara mereka berkhianat terhadap isi perjanjian Madinah gitu ya. Jadi antara isi perjanjiannya adalah ya Madinah adalah kota mereka, musuh kaum muslimin adalah musuh mereka adalah musuh kaum muslimin gitu ya. Tidak boleh berkhianat gitu, tidak boleh menolong musuh di luar Madinah. Tapi mereka malah ya membantu orang-orang musyrik Mekah ya untuk menyerang atau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta memerangi kaum muslimin. Mereka berkhianat. Nah Allah katakan, wahai Nabi, jangan heran, kamu akan dapati terus di antara mereka ya orang-orang yang berkhianat, kecuali sebagian kecil saja ya. Jadi ini mohon maaf, ini kata Al-Quran, mayoritas Yahudi gitu ya, mayoritas ahlul kitab itu gemarnya berkhianat, sudah jadi akhlak mereka ya. Sebagian besar, sedikit saja yang tidak berkhianat. Sehingga berhati-hatilah kaum muslimin, waspada gitu ya. Bukan berarti kita asal pukul rata aja, enggak, tapi ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita gitu ya, sehingga kita cermat ketika kita mengambil sumpah dan perjanjian kepada mereka. Itu harus cermat, harus hati-hati, jangan sampai teledor sehingga kita mudah dikhianati, mereka mudah melanggar dan tidak mendapatkan akibat gitu ya dari pengkhianatan tersebut. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, yakni makruhum wa gadruhum laka wa li ashabika. Itu pengkhianatan mereka, makar mereka, tipu daya mereka terhadapmu dan terhadap para sahabat-sahabatmu, terhadap kaum muslimin semuanya. Ya, mereka akan senantiasa kamu dapati ya berkhianat, makar dan menipu. Fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka dan biarkan. Wa hadha huwa ainun nasri wal dhafar. Dan dikatakan oleh Ibnu Katsir, ini adalah ya asasnya atau bibitnya kemenangan dan kekuatan. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para salafus saleh, ma amilta man asallahu fika bimithli an tuti'ullahu fihi. Jangan kamu ya bersikap kepada orang yang bermaksiat kepada Allah terhadapmu gitu ya, dengan sikap seperti sikap orang yang berbuat taat kepadamu gitu ya, berbuat taat kepada Allah ya denganmu gitu ya. Nah, jadi Allah perintahkan untuk maafkan, Allah perintahkan untuk dibiarkan. Nah, ini sejatinya memang mungkin kita dapati akan bertentangan dengan fakta sejarahnya gitu ya. Fakta sejarahnya Nabi memerangi kaum Yahudi yang berkhianat, seperti misalnya di Khaybar. Orang-orang Khaybar ya diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena berkhianat. Kemudian seperti Bani Quraidah, Bani Qunaiqah diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari rumah-rumah mereka, khususnya dari Madinah gitu ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghendaki itu ya, dalam surat Al-Hasr ya,
alladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum ay yakhruju. Dialah Allah yang mengusir ya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab ya pada awal pengepungan yang pertama ya, padahal mereka tidak percaya atau tidak merasa mereka bisa tembus bentengnya gitu ya oleh kaum muslimin itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala hembuskan kepada mereka rasa takut gitu ya. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Akhirnya mereka sendiri yang ngelucuti senjata mereka dan benteng mereka, bahkan rumah-rumah mereka diambilin kusennya, apanya, diusir mereka ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini Allah maafkan. Nah, ini berarti memang ayat-ayat yang mungkin turun pertama kali dalam menyikapi ahlul kitab yang berkhianat atau yang makar gitu ya, yang memiliki sikap tipu daya kepada kaum muslimin dahulu. Ya, awal-awalnya memang dimaafkan. Seperti itu juga orang-orang munafik, awal-awalnya dibiarkan. Ya. Kenapa seperti itu? Itu di awal dakwah, di awal kedatangan Nabi di Madinah, ya berharap ini sebagai taklif, yaitu merekatkan hati mereka kepada Islam, agar mereka mau ya hadir dulu, biar dengar dulu, biar lihat dulu Islam secara luas, secara umum gitu ya. Barangkali Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka, mereka masuk Islam. Dan banyak juga yang kemudian masuk ke dalam Islam gitu ya. Nah, tentu ayat ini seperti yang dikatakan oleh Qatadah, hadhil ayah mansukhah. Ayat ini hukumnya telah dinasakh. Ayat ini hukumnya telah dinasakh oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizya an yadin wa hum saghirun. Perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir dan tidak menghormati apa yang dihormati oleh Allah dan Rasulnya, tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh yang diharamkan oleh mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, dari kalangan orang-orang ahlul kitab. Ya, kata Allah, minal ladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang ahlul kitab. Diperintahkan oleh Allah diperangi di surat At-Taubah ayat ke-29. Hatta yu'tu jizyah, sampai mereka membayar jizyah. Kalau bayar jizyah ya udah, nggak diperangi mereka, gitu ya. Ayyadim wa hum saghirun, sampai mereka membayar jizyah ya dengan tangan mereka, dan dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang kecil yang tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin pada saat itu gitu ya. Nah, jadi ayat ini mansukh gitu ya. Ayat ini dimansukh kata Qatadah ya. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Yaitu di antara perbuatan ihsan adalah memaafkan dan berlapang dada terhadap orang-orang yang zalim, yang iseng sama kita gitu ya. Melapangkan dan memaafkan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita jangan sampai larut menyikapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, kadang-kadang juga greget juga gitu ya. Tapi ya sekali dua kali diingatkan atau dijawab nggak apa-apa. Tapi percuma juga sih gitu ya. Karena mereka tidak mencari kebenaran, mereka tidak menginginkan kebaikan, mereka hanya melakukan ya sikap-sikap jahil saja, yaitu ingin ya rusuh, ingin mengganggu, ingin menggoda supaya kita marah gitu ya.
Ya fa'fu anhum wasfahu. Biarin aja udah. Abaikan, acuhkan daripada kita buang-buang waktu kita gitu ya. Nah, ini sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Gitu ya. Bahkan kepada orang yang zalim pada kita, ya kita maafkan. Gitu ya. Boleh kita maafkan. Itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya khususnya di bulan Ramadan ini ya kan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga bisa memaafkan orang lain. Karena di antara sifat orang yang bertakwa gitu ya, dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ya, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya serta memaafkan orang lain. Gitu ya. Ini sifat orang-orang yang bertakwa. Nah, di bulan Ramadan kita diajarkan seperti itu. Fa in sabahu ahadun au qatalahu fakul inni shaim. Kalau siang hari puasa kita nggak boleh bicara yang jelek, bicara yang kotor gitu ya. Apabila ada orang yang mencela kita atau mengganggu kita, maka jangan dibales dengan celaan atau digangguan juga. Sebenarnya membalas itu dengan kadar yang sama boleh, gitu ya. Tapi ketika puasa tidak dianjurkan, ya. Jangan dibales. Cukup katakan kepada dia, inni shaimun. Mas, saya lagi puasa. Maaf ya, saya ini lagi puasa. Mohon jangan diisengin gitu ya, jangan diganggu gitu. Ya kan? Seperti itu dianjurkan oleh Nabi SAW ya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu faqul inni shaimun. Kalau ada yang ledek, kalau ada yang jahil sama dia, bilang, saya lagi puasa mas, jangan begitu dong sikapnya gitu ya. Nah, ini maaf dan juga membiarkan orang dengan kejahilannya atau kezalimannya gitu ya. Ini diabaikan aja, diacuhkan aja gitu ya. Diacuhkan saja. Nah, ini ada juga sebuah riwayat ya di di dalam sirah, di dalam biografinya yang disusun oleh Imam Az-Zahabi. Beliau menceritakan tentang biografinya Mas'ud bin Muhammad Al-Hamadani. Mas'ud bin Muhammad Al-Hamadani. Kata Imam Az-Zahabi, Mas'ud bin Muhammad Al-Hamadani ini adalah manusia yang istimewa. Ya. Dulu semasa hidupnya dia sering memaafkan orang lain. Semboyan dia dalam memaafkan ya. Kutipan dia yang harus kita pakai ini ya dalam memaafkan, al-maldi la yudhkar. Ya, yang dulu udahlah nggak usah diinget-inget. Yang dulu udah lupa gitu ya. Yang dulu lupain aja deh gitu ya. Apa ya bahasa yang enak nih ya? Al-madi la yudhkar. Yang dulu-dulu lupain aja lah gitu ya. Nah, dia selalu begitu gitu ya. Mungkin kalau diingetin, si itu dulu kan pernah begini sama kamu. Al-madi la yudhkar. Udahlah, dulu udah biarin aja berlalu. Nggak usah diingat, gitu ya. Ya. Selalu dia semboyannya itu. Gemar sekali Mas'ud ya bin Muhammad Al-Hamadani ini ya memaafkan orang lain. Dia punya semboyan al-madi la yudhkar. Yang dulu-dulu udahlah, nggak usah diingat. Yang dulu-dulu lupakan, gitu ya. Kemudian setelah wafatnya beliau rahimahullah, ada orang yang memimpikan Mas'ud bertemu dengan Mas'ud Al-Hamadani di dalam Mas'ud bin Muhammad Al-Hamadani di dalam
mimpinya. Dia bertanya, ya, wahai Mas'ud, apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Ya gitu ya. Bagaimana Allah bersikap kepadamu setelah di akhirat sekarang gitu ya. Dikubur kamu sekarang, apa yang Allah lakukan kepadamu? Ya. Kata Mas'ud bin Muhammad Al-Hamadani, auqafani baina yadayhi. Allah memberdirikan aku di hadapannya, ya. Allah memberdirikan aku di hadapannya. Lalu Allah berkata, ya Mas'ud al-madi la yudhkar. Wahai Mas'ud, ya, perbuatan-perbuatan yang lalu sudah tidak usah diingat-ingat, gitu ya. Ya, artinya maksudnya adalah Allah juga, ya, memaafkan. Mas'ud bin Muhammad Al-Hamadani, gitu ya. Yang ini artinya juga bahwa ya kita semua banyak dosa, gitu ya. Bahkan kalangan orang-orang soleh pun banyak kesalahan-kesalahan, gitu. Nah, Al-Mas'ud Al-Hamadani ini orang soleh. Orang soleh dia ini dari kalangan salafus soleh. Diriwayatkan biografinya oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau, gitu ya. Nah, di akhirat sebab dilihat dia, katanya ada orang yang melihat di dalam mimpi. Allah katakan kepada Mas'ud, ya Mas'ud al-madi la yudhkar, gitu ya. Fantaliku bihi ilal jannah. Lalu diperintahkan malaikat, wahai malaikat, anterin Mas'ud ke dalam surga, gitu ya. Nah, masuk ke dalam surga karena maaf Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, itu mimpi, tapi Allahu a'lam ini kisah yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, dan ini para salaf saleh, ya, riwayat-riwayat yang baik yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, ini memaafkan. Ya, makanya kita harus pelihara ini. Ini termasuk perbuatan ihsan, dan Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Di antaranya adalah memaafkan orang lain, ya, melapangkan hati kita dari perbuatan-perbuatan orang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang kita sampaikan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Allahu a'lam bi-ashawab. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang telah kita sama-sama kaji dan pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.